Bayangkan sebuah batu yang warnanya biru pekat, sampai-sampai peradaban kuno percaya bahwa batu itu menyimpan langit malam di dalamnya. Ini adalah lapis lazuli, sebuah batu permata yang telah memikat manusia selama ribuan tahun. Namanya, gabungan dari kata Latin lapis yang berarti batu, dan kata Persia lazuard, yang berarti biru, dengan sempurna menggambarkan fitur yang paling mencolok. Selama berabad-abad, batu biru kat ini bukan hanya ornamen yang indah. Itu adalah simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan hubungan dengan yang ilahi. Jauh sebelum berlian menjadi simbol kekayaan tertinggi, lapis lazuli adalah harta yang dicari oleh raja, firaun, dan kaisar di seluruh dunia kuno. Lapis lazuli bukanlah satu mineral tunggal, melainkan batuan yang terdiri dari beberapa mineral berbeda. Warna birunya yang cerah, seperti langit, terutama berasal dari keberadaan lazuri. Tapi yang membuat batu ini benar-benar unik adalah bintik-bintik emas yang berkilauan di permukaannya. Ini bukan butiran emas, seperti yang banyak orang dulu yakini, melainkan kristal pirit kecil yang sering disebut emas palsu. Kombinasi indah antara biru pekat dan emas berkilauan ini menciptakan penampilan yang mengingatkan budaya kuno pada langit malam berbintang, membuat batu ini sangat diminati. Lapis lazuli terbaik juga mengandung guratan kalsit putih yang bisa terlihat seperti gumpalan awan di antara warna biru. Perjalanan lapis lazuli dimulai jauh di dalam bumi, terbentuk melalui proses yang disebut metamorfisme kontak. Ini terjadi ketika magma panas masuk ke dalam batu kapur atau marmer, mengubah komposisi batuan dan menciptakan mineral unik yang membentuk lapis lazuli. Selama lebih dari 6.000 tahun, sumber batu yang paling signifikan dan terkenal ini adalah tambang Sar Asang. Tambang ini terletak di Provinsi Badakhshan, Afghanistan, yang terpencil dan terjal. Medan pegunungan yang keras membuat penambangan menjadi tugas yang sulit dan berbahaya, yang selalu berkontribusi pada kelangkaan dan nilai tinggi batu ini sepanjang sejarah. Daya tarik visual lapis lazuli tidak dapat disangkal, tetapi daya tariknya jauh melampaui keindahan permukaannya. Bangsa Mesir kuno mengaitkan warna biru pekatnya dengan langit dan para dewa, percaya bahwa batu itu dapat membimbing jiwa ke alam baka. Di Mesopotamia kuno, para imam dan bangsawan mengenakan jimat lapis lazuli untuk mengusir kejahatan dan mendapatkan perkenan dari para dewa. Batu itu dipandang sebagai wadah kebenaran dan pencerahan, representasi fisik dari kosmos yang luas dan misterius. Makna spiritual ini menjadikannya salah satu bahan paling kuat dan dihormati di dunia kuno, harta sejati bagi yang hidup dan yang mati. Sejarah lapis lazuli adalah kisah petualangan, perdagangan, dan seni yang membentang ribuan tahun. Dari asalnya yang berbahaya di pegunungan Afghanistan, batu ini memulai perjalanan panjang di sepanjang jalur perdagangan kuno, termasuk jalur sutra yang terkenal. Batu ini menempuh ribuan mil untuk mencapai peradaban besar Mesir, Mesopotamia, Yunani, dan Roma. Karavan pedagang menantang gurun dan gunung untuk mengangkut kargo biru yang berharga ini. Kedatangannya di kota-kota kuno yang ramai selalu menjadi peristiwa penting, karena para pengrajin dan bangsawan dengan penuh semangat menunggu bahan langka yang akan diubah menjadi benda-benda yang sangat indah dan penting secara spiritual. Di Mesir kuno, lapis lazuli dihargai di atas hampir semua bahan lainnya. Itu adalah batu yang disediakan untuk para firaun dan eselon tertinggi masyarakat. Contoh paling terkenal dari penggunaannya adalah topeng kematian Tutankhamun yang megah. Garis-garis biru ikonik yang menghiasi hiasan kepala firaun bukanlah cat, melainkan tatahan rumit dari lapis lazuli terbaik. Ini tidak hanya menunjukkan kekayaan besar Raja Muda itu, tetapi juga hubungan sakral batu itu dengan keilahian dan alam baka. Bangsa Mesir percaya bahwa warna biru langitnya akan melindungi firaun dalam perjalanannya ke dunia berikutnya, menjadikannya bagian penting dari ritual pemakaman kerajaan. Selain perhiasan dan topeng pemakaman, lapis lazuli juga digiling menjadi bubuk halus untuk menciptakan pigmen termahal di dunia kuno, ultramarine. Nama itu sendiri berarti melampaui laut, merujuk pada asal-usulnya yang jauh. Selama berabad-abad, pigmen ini lebih berharga daripada emas. Pelukis Renaissance seperti Vermeer dan Titian menggunakan ultramarine untuk melukis jubah perawan Maria. Warnanya yang bersinar dan stabil, dianggap satu-satunya yang layak untuk subjek suci seperti itu. Memiliki dan menggunakan pigmen ini adalah pernyataan kekayaan dan pengabdian, dan para pelindung seringkali menentukan penggunaannya dalam pesanan mereka untuk memastikan kualitas tertinggi untuk karya seni mereka.
Penggunaan batu ini dalam seni dan perhiasan sangat luas. Di makam kerajaan Ur di Sumer kuno, para arkeolog menemukan harta karun artefak yang dihiasi dengan mewah dengan lapis lazuli, berasal dari 2500 cm. Ini termasuk belati dengan gagang lapis, lira yang rumit, dan mosaik yang menakjubkan yang dikenal sebagai standar Ur, yang menggambarkan adegan perang dan perdamaian. Benda-benda luar biasa ini menunjukkan bahwa, di berbagai budaya dan era, lapis lazuli secara konsisten dipilih untuk menghiasi benda-benda terpenting. Kelangkaan dan keindahan langitnya menjadikannya bahan utama untuk mengekspresikan kekuatan, status, dan keunggulan artistik. Di zaman kuno, nilai lapis lazuli seringkali melebihi nilai emas. Nilai yang sangat besar ini adalah hasil langsung dari kelangkaannya, dan kesulitan luar biasa dalam mendapatkannya. Tambang utama di Afghanistan berada dan masih di salah satu daerah paling tidak ramah di bumi. Perjalanan untuk membawa batu ke pasar sangat panjang, berbahaya, dan mahal. Para pedagang harus melewati jalur gunung yang berbahaya, dan melintasi gurun yang luas, menghadapi bandit dan cuaca buruk. Rantai pasokan yang kompleks ini, berarti bahwa hanya sedikit lapis lazuli berkualitas tinggi yang pernah mencapai kerajaan-kerajaan besar, menjadikannya kemewahan eksklusif yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang terkaya. Permintaan akan warna uniknya adalah faktor kunci lain dalam harganya yang tinggi. Sebelum penemuan pewarna sintetis modern, pigmen biru yang stabil dan cerah sangat langka. Sebagian besar pewarna biru alami cepat pudar atau sulit diproduksi. Lapis lazuli, ketika digiling menjadi pigmen ultramarine, menawarkan warna biru cemerlang yang tahan cahaya yang tidak dapat ditandingi oleh zat lain. Ini membuatnya sangat diperlukan bagi seniman yang ingin karya mereka bertahan selama berabad-abad. Biaya pigmen sangat tinggi, sehingga seniman seringkali menagih pelindung mereka secara terpisah untuk itu, dan kontrak akan menentukan dengan tepat berapa banyak ultramarine yang akan digunakan dalam sebuah lukisan. Kekuatan simbolis lapis lazuli juga berkontribusi pada nilainya. Itu bukan hanya batu, itu adalah hubungan dengan yang ilahi, simbol kebenaran, dan pelindung terhadap kejahatan. Bagi Firaun, Raja, dan Imam, memiliki lapis lazuli adalah cara untuk menunjukkan hak ilahi mereka untuk memerintah dan otoritas spiritual mereka. Mereka memakainya di mahkota mereka, menanamkannya di singgasana mereka, dan membawanya sebagai jimat. Makna budaya dan agama yang mendalam ini, meningkatkan statusnya dari komoditas sederhana menjadi artefak suci. Orang-orang bersedia membayar harga yang luar biasa bukan hanya untuk keindahan batu itu, tetapi untuk kekuatan dan perlindungan yang mereka yakini ditawarkannya. Seiring waktu, nilai lapis lazuli mulai berubah. Penemuan sumber-sumber baru seperti di Chili dan Rusia, meningkatkan pasokan global, meskipun tambang Afghanistan masih menghasilkan batu berkualitas tinggi. Namun, perubahan paling signifikan terjadi pada tahun 1826, ketika seorang ahli kimia Prancis menemukan versi sintetis dari pigmen ultramarine. Pigmen baru yang murah ini, sering disebut ultramarine Prancis, membuat warna biru cemerlang dapat diakses oleh semua seniman. Meskipun ini secara dramatis menurunkan harga pigmen, itu tidak menghancurkan nilai batu itu sendiri. Yang design inspiratif. Hari ini, lapis lazuli mungkin tidak lagi lebih berharga daripada emas, tetapi tetap menjadi batu permata yang sangat dihargai dengan tempat unik di dunia. Warna birunya yang pekat dan kaya dihiasi dengan bintik pirit keemasan, terus memikat desainer perhiasan dan kolektor. Para pengrajin lapidari modern memotong dan memoles batu ini menjadi cabochon, manik-manik, dan tatahan yang indah untuk cincin, kalung, dan gelang. Meskipun sekarang lebih terjangkau daripada di zaman kuno, lapis lazuli berkualitas tinggi dengan warna biru pekat yang seragam, dan jumlah pirit yang tepat masih dianggap sebagai permata yang berharga dan diinginkan. Keindahannya yang tak lekang oleh waktu, memastikan bahwa ia akan selalu memiliki tempat dalam perhiasan pribadi. Selain penggunaannya sebagai batu permata, lapis lazuli memiliki arti penting sebagai artefak sejarah dan budaya. Setiap perhiasan atau karya seni, lapis kuno menceritakan kisah tentang perdagangan, kekuasaan, dan sistem kepercayaan dari ribuan tahun yang lalu. Dengan mempelajari artefak-artefak ini, para sejarawan dan arkeolog dapat belajar tentang jalur perdagangan kuno, ekonomi kekaisaran, dan kehidupan spiritual peradaban masa lalu.
Kehadiran lapis lazuli di makam Mesir atau istana Mesopotamia adalah petunjuk yang menghubungkan budaya itu dengan tambang Afghanistan yang jauh, mengungkapkan sifat dunia kuno yang luas dan saling terhubung. Warisan lapis lazuli juga hidup di dunia seni. Pigmen ultramarine yang berasal dari batu ini mendefinisikan palet warna Renaissance dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah seni barat. Mengunjungi museum hari ini untuk melihat mahakarya Vermeer atau Fra Angelico juga berarti menyaksikan warisan batu ini. Warna biru cerah yang masih bersinar dari kanvas berusia berabad-abad ini adalah tautan langsung ke pegunungan Afghanistan. Dan para pengrajin kuno yang pertama kali belajar menggiling batu berharga ini menjadi bubuk. Oleh karena itu, batu ini adalah bagian fundamental dari warisan seni kita bersama. Sebagai kesimpulan, lapis lazuli jauh lebih dari sekadar batu biru yang cantik. Ini adalah saksi sejarah, simbol kreativitas manusia, dan jembatan ke dunia kuno. Dari topeng kematian Tutankhamun hingga mahakarya Renaissance, keindahan surgawinya telah menginspirasi kekaguman dan penghormatan selama ribuan tahun. Meskipun nilai moneternya mungkin berfluktuasi, makna budaya dan sejarahnya tidak pernah pudar. Lapis lazuli tetap menjadi pengingat yang kuat akan pencarian kita yang abadi akan keindahan, makna, dan hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, harta yang nilainya tidak pernah dapat sepenuhnya diukur dengan emas.